Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Biar lebih semangat, saya ucapkan salamnya yang lebih keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Bapak senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Farel, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Yang lebih semangat lagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semangat sekali ya. Nah, untuk mengawali hari ini, saya akan cek kehadirannya ya. Agnia Eka Khairiyatin Nafisah, Ahmad Setia Dwi Saputra, Ara Ditya Muria Anafi, Azahra Putri Hermayanti, Cika Aulia Kirana, Dista Islamiyati Nurmailia Fariha, Muhammad Adrian Alif Pratama, kemudian Muhammad Faik Ikhyaudin, ada ya, kemudian Muhammad Abil Ilmi Dafiq, ada juga Muhammad Arif Arya Fansah, hadir, kemudian Muhammad Aska Maulana, ada juga Nizam Farifin Ahsan, ada Nur Deviana Arsita, ada Rizkia Wulan Ramadhani, ada Rahmat Faral Putra Adi, ada Muhammad Husain Nasrullah, hadir, Mas Adam Safruddin, hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, anak-anakku semuanya, kemudian hari ini kita akan mengawali menyanyikan lagu Indonesia Raya biar menumbuhkan cinta tanah air kita ya, maaf ya. Silakan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Terima kasih. Jangan duduk dulu. Saya akan memberikan ice breaking kepada kalian ya, biar lebih semangat. Gini petunjuknya, kalau Bapak bilang pagi, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuknya 1 kali. Kemudian kalau malam, tanpa tepuk. Ini untuk mengasah konsentrasi kalian agar sudah bisa menerima pelajaran atau belum ya. Saya cek terlebih dahulu pagi. Lebih semangat dong. Pagi. Nah, gitu. Siang. Malam. Saya ulangi lagi. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Saya acak sekarang. Hati-hati, konsentrasi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Ada yang masih kurang konsentrasi. Saya sekali lagi, konsentrasi. Siang. 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 Pagi. Malam. Iya, tepuk tangan buat kalian semuanya. Dipersilakan duduk kembali. Sudah siap menerima pelajaran? Nah, anak-anakku semuanya yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari, maaf ya, sebentar. Nah, akan mempelajari interaksi dalam ekosistem. Nah, kita akan mereview terlebih dahulu kemarin di pelajaran yang lalu telah saya jelaskan bahwasanya ekosistem adalah interaksi antara faktor apa? Biotik dan abiotik. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, kita akan mempelajari ada apa saja interaksi yang ada di dalam ekosistem, khususnya nanti kita pada faktor biotik. Ya, masih ingat faktor biotik itu faktor yang hidup atau yang tak hidup? Yang hidup. Kalau abiotik yang tidak hidup, bukan faktor ya, komponen maksud saya. Jadi komponen yang hidup dan komponen yang tak hidup. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Nah, tujuannya setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, kalian mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Jadi yang dimaksud rantai makanan itu apa sih? Kemudian mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Jadi misalkan makhluk hidup A, peranannya apa dalam ekosistem atau rantai makanan tersebut. Jadi semua makhluk hidup itu sudah mempunyai peranan masing-masing ya. Kemudian juga yang nomor 3 yaitu mampu mengidentifikasi rantai makanan pada lingkungan tertentu. Jadi pada suatu misalkan di lingkungan di sawah ya, nanti ada rantai makannya bagaimana, nah itu diidentifikasi ya. Kemudian mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi piramida makanan pada suatu ekosistem. Jadi setelah mempelajari ini, itu kalian mampu 5 komponen tersebut ya. Nah, ini saya akan mereview terlebih dahulu pelajaran yang lalu ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup atau yang disebut dengan komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Ya, nah seperti tadi sudah saya jelaskan juga, ini di pelajaran lalu ya, ini hanya mereview. Jadi komponen ekosistem itu ada 2, yaitu biotik dan abiotik. Yang biotik yang hidup, yang abiotik yang tak hidup. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut, Bapak akan memberikan tampilan sebuah video ya, sebentar. Saya tunjukkan, ini ada hubungannya dengan hubungan antara ekosistem dengan hewan dengan lingkungannya ya. Bentar. Silakan diperhatikan. Di dunia ini tidak ada makhluk yang benar-benar hidup sendirian. Di balik setiap makan seekor unta, di balik gerakan terbang seekor burung, hingga setiap kami gerakan pepohonan, semuanya adalah bagian dari jaringan kehidupan yang sangat rumit, namun indah. Ini adalah ekosistem, tempat di mana setiap makhluk hidup memiliki peran. Dan kali ini,
Kita akan diulangi di dalam tentang bagaimana hewan dan ekosistem saling bergantung. Sebuah kisah keserikapan yang menentukan kelangsungan hidup seluruh planet. Ekosistem, sebuah kata yang sering kita dengar, tapi apakah kita benar-benar memahaminya? Ekosistem adalah sebuah sistem kompleks yang terdiri dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan komponen tak hidup, seperti udara, air, tanah, dan cahaya matahari, yang saling berinteraksi. Setiap ekosistem memiliki keseimbangan yang rapuh. Dalam hutan-hutan Amazon misalnya, setiap pohon besar adalah produk dari ratusan spesies. Dari burung hujan, katak panah beracun, hingga serangga kecil. Di Gurun Sahara, meskipun terlihat maju, terdapat rantai kehidupan yang sangat efisien dan tangguh. Lalu di lautan, dari plankton hingga paus, semua saling terhubung membentuk satu sistem kehidupan besar yang menjaga keseimbangan planet kita. Hewan bukan hanya mengisi ruang di alam. Mereka adalah aktor penting dalam menjaga siklus kehidupan. Masing-masing hewan punya tugas unik. Mari kita mulai dari yang kecil. Serangga penyerbuk seperti laut. Tanpa mereka, 80% tanaman berbunga tidak akan berkembang biak. Bayangkan jika penyerbuk hilang. Rantai makanan akan terganggu. Petani kehilangan hasil panen. Dan manusia pada akhirnya ikut terdampak. Kemudian ada pemakan bangkai, seperti burung nasa dan hiena. Meskipun sering dianggap kotor atau menyeramkan, mereka punya peran besar sebagai pembersih alam. Mereka mencegah penyebaran penyakit dengan mengurai bangkai yang membusuk. Predator seperti singa, harimau, atau elang menjaga populasi mangsa tetap seimbang. Jika mangsa terlalu banyak, vegetasi akan rusak. Jika predator hilang, ekosistem akan hancur dari dalam. Begitu juga herbivora seperti gajah atau kerbau yang membantu menyebarkan biji tanaman dan menjaga struktur vegetasi melalui aktivitas makan mereka. Satu hewan bisa membawa dampak pada banyak hal, dari tumbuhan, tanah, air, bahkan udara. Mereka bukan hanya bagian dari alam, mereka juga sebagai pembentuknya. Kerusakan ekosistem bisa dimulai dari satu hal kecil, penebangan pohon, tapi efeknya seperti domino. Ketika hutan ditebang, bisnis akan kembang. Harimau Sumatera misalnya, ini terancam punah bukan hanya karena perburuan, tetapi juga karena habitatnya yang semakin sempit. Tanpa hutan, tak ada lagi mangsa. Tanpa mangsa, harimau turun ke pemukiman manusia. Konflik pun tak terhindarkan. Di lautan, pemanasan global membuat terumbu karang memutih dan mati. Padahal terumbu karang adalah rumah bagi 25% spesies laut. Ketika rumah ini lenyap, ikan-ikan kecil kehilangan perlindungan, predator pun kekurangan mangsa, dan nelayan kehilangan sumber mata pencaharian. Satu perubahan kecil bisa berdampak besar. Itulah kekuatan dan sekaligus kerapuhan ekosistem. Manusia sebagai makhluk paling dominan di bumi memiliki dua sisi dalam hubungannya dengan alam, penghancur atau pelindung. Namun kita juga satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran untuk berubah dan memperbaiki. Upaya pelestarian seperti konservasi satwa liar, reboisasi hutan, dan perlindungan laut telah membawa dampak besar. Di Kenya, populasi gajah mulai pulih berkat penjagaan ketat dan pelibatan komunitas lokal. Di Indonesia, konservasi orangutan dan hutan-hutan tropis terus diupayakan agar spesies langka tetap lestari. Kita bisa mulai dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan, mendukung produk ramah lingkungan hingga ikut kampanye pelestarian. Karena menjaga ekosistem, berarti menjaga masa depan. Hubungan antara hewan dan ekosistem bukan sempurna. Mereka saling membentuk dan saling mempertahankan.
Contohnya, gajah di savana Afrika mencari pohon kecil untuk makan. Tapi dengan begitu, mereka melihat savana tetap terbuka untuk bisnis lain seperti zebra dan gajah. Jika gajah hilang, savana akan berubah menjadi hutan tertutup dan banyak spesies akan punah. Di hutan hujan, kelelawar memakan buah dan menyebarkan gigi lewat kotorannya. Mereka tak hanya makan, mereka menanam kembali hutan. Inilah simbiosis nyata dalam kehidupan. Hewan membentuk lingkungan dan lingkungan membentuk hewan. Mereka saling menjaga dan saling menguatkan. Di akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa alam bukan sekadar tempat tinggal. Dia adalah jaringan kehidupan yang sangat halus. Setiap hewan, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dari lebah hingga paus biru, memainkan peran dalam menjaga keseimbangan bumi. Mari kita kembalikan keharmonisan. Mari hidup selaras dengan alam. Karena ketika kita melindungi ekosistem, sebenarnya kita sedang melindungi diri kita sendiri. Ya, baik, itu tadi video tentang ekosistem ya. Bahwasanya semua komponen dari ekosistem itu mempunyai perannya masing-masing ya. Bahkan seperti tadi burung elang ya. Burung elang atau burung pemakan bangkai itu kelihatan kan menjijikan atau yang tidak ada gunanya, kelihatannya seperti itu. Tetapi itu adalah masing-masing komponen dari ekosistem itu mempunyai fungsi atau peranannya masing-masing ya. Kita lanjutkan materinya setelah tadi mereview dari pembelajaran yang kemarin. Jadi komponen biotik seperti tadi sudah dijelaskan di video ya, bahwasanya ada komponen yang dia berfungsi sebagai membuat makanannya sendiri, nah, melalui proses fotosintesis. Nah, itu yang disebut sebagai organisme produsen atau perannya sebagai produsen. Jadi makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri itu disebut sebagai produsen. Seperti kalau di sawah, kira-kira yang jadi produsen apa kira-kira? Padi. Apakah hanya padi? Jagung bisa, rumput kan juga bisa ya. Kemudian konsumen, organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Jadi dia tidak bisa mengambil energi dari sinar matahari langsung untuk melakukan fotosintesis. Jadi dia membutuhkan organisme lain. Biar lebih semangat, saya semangati lagi. Halo. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, konsumen ini dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, sama tersier. Konsumen primer itu adalah yang langsung memakan tumbuhan. Contohnya kambing. Kambing itu makannya apa? Tumbuhan kan? Nah, itu disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Kemudian ada konsumen sekunder atau konsumen kedua atau pemakan konsumen primer. Yang ketiga adalah konsumen tersier, yaitu konsumen yang memakan konsumen sekunder atau konsumen keberapa tadi? Kedua. Kemudian ada lagi nanti misalkan tidak ada yang memakan lagi. Nah, itu disebut sebagai konsumen puncak ya. Nah, misalkan burung elang atau harimau. Harimau ada yang makan enggak? Enggak ada kan? Nah, makanya nanti kalau misalkan dia mati jadi bangkai membusuk, nah, yang makan bangkainya itu disebut sebagai dekomposer. Jadi bakteri dan sebagainya itu disebut sebagai dekomposer. Sampai sini paham? Kita lanjutkan ya. Nah, interaksi antara komponen biotik. Jadi komponen biotik tadi ya komponen yang apa? Yang hidup atau yang tak hidup? Yang hidup. Nah, nanti ada beberapa ya. Kompetisi, simbiosis, sama predasi. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang saling memperebutkan hal yang sama. Misalkan daerah, kemudian apa? Makanan yang sama dan lain sebagainya ya, wilayah. Kemudian kalau simbiosis itu adalah interaksi yang erat antara dua spesies yang hidup bersama. Nah, ini kemarin juga sudah dijelaskan ya, bahwasanya simbiosis ada berapa? 3, yaitu mutualisme, komensalisme,
parasitisme. Nah, hari ini kita akan fokus ke yang terakhir, yaitu predasi, yaitu interaksi antara dua organisme, di mana satu organisme atau disebut sebagai predator, yaitu yang memangsa ya, dan memburu dan memakan organisme yang lain atau mangsanya itu untuk bertahan hidup ya. Coba perhatikan sini. Organisme yang lain memaksa untuk bertahan hidup, sehingga ini disebut sebagai predasi, nah, atau makan dan peristiwa makan dan dimakan ya, seperti itu ya anak-anaknya semuanya. Nah, coba perhatikan yang selanjutnya adalah komponen predasi. Ini diantaranya adalah rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida biomasa. Nah, urutan kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah rantai makanan. Jadi urutan hubungan makan dan memakan antar organisme. Nah, ini terjadi pada antar komponen biotik. Nah, kemudian rantai makanan ini nanti akan, jika terbentuk sesuatu yang kompleks pada suatu ekosistem, nanti akan membentuk jaring-jaring makanan. Ya. Nanti selanjutnya, nah ini saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi rantai makanan merupakan perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkatan yang ada di rantai makanan disebut sebagai tingkat trofi atau taraf trofi tertentu. Misalkan seperti di sawah ya, jadi ada padi dan sebagainya. Coba perhatikan, nah ini contohnya seperti tadi di rantai makanan yang terjadi pada di sawah, ekosistem sawah. Di sana ada rumput, kelinci, dan ular. Rumput dimakan kelinci, kemudian dimakan ular, seperti itu. Ini disebut sebagai rantai makanan. Kemudian jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Nah, ini contoh dari jaring-jaring makanan ini pada sawah ya. Jadi padi dimakan burung, kemudian padi dimakan tikus, dan lain sebagainya, sampai nanti membentuk suatu jaring-jaring makanan. Nih. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, langsung ke yang terakhir, yaitu piramida makanan. Piramida makanan atau sering juga disebut sebagai piramida ekologi merupakan representasi grafis dari hubungan antara berbagai jenis organisme yang hidup dalam suatu ekosistem yang ada di bumi ini. Jadi tadi membentuk suatu piramida ya. Nah, contohnya langsung saja seperti itu. Nah, ini contoh dari piramida makanan yang tingkat tropik pertama itu disebut sebagai tingkat tropik sebagai produsen ya. Kemudian tingkat tropik kedua itu konsumen pertama. Kemudian tingkat tropik 3 itu konsumen ketiga. Tingkat tropik keempat itu maaf ya, yang tropik 2 itu, tropik 3 itu konsumen 2, tropik 4 itu konsumen puncak ya. Jadi seperti itu. Jadi ini disebut sebagai contoh piramida makanan. Semakin ke atas nanti juga semakin mengerucut dengan jumlahnya. Ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ada yang tanyakan anak-anak? Ada yang tanyakan enggak? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi contoh piramida makanan ini melambangkan jumlah biomasa dari tingkatan terendah sampai tertinggi. Itu nanti semakin ke atas juga jumlahnya juga semakin mengecil. Intinya seperti itu ya. Jadi seperti padi di sawah, kemudian tumbuhan dan lain sebagainya, itu kan jumlahnya banyak dibandingkan konsumen satu. Sebaliknya konsumen satu dan seterusnya jumlahnya semakin sedikit ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia, sekarang saya akan bagikan tugas kelompok untuk kalian ya. Jadi nanti misalkan kalian bisa langsung maju ke depan perwakilan masing-masing kelompok nanti untuk mengambil tugas-tugasnya. Silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke atas. Nanti ada beberapa tugas. Kalian membuat jaring-jaring makanan, rantai makanan, dan yang terakhir piramida makanan. Jadi ada 3 tugas kelompok utama yang akan kita buat, nanti akan kita acak ya. Nah, silakan maju.
Nah, ini saya bagikan. Ya, ya, silakan perwakilan. Ini ada gunting, ada spidol, kemudian LKPD semuanya. Ya, silakan diambil semuanya, peralatan-peralatan kelompoknya bisa dilengkapi, mana yang kurang, dan nah ini ada LKPD-nya juga. Nah, ya kertas manilanya ini nanti buat itu, buat nempel-nempel tugasnya ya. Tugasnya ada di situ semuanya. Ya, silakan ini nih peralatannya, ini juga. Ya, silakan diambil semuanya sesuai ekosistemnya, nanti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada sawah, sungai, laut, dan sebagainya ya. Nah ini sawah, ini sungai, kemudian ini laut. Ya, silahkan masing-masing kelompok mengambil sesuai ekosistem yang dipilih. Ya, silahkan. Ya, silakan. Ini LKPD-nya. Ya, ini. Nah, anak-anak yang berbahagia, nanti masing-masing dari kalian, nanti saya kasihkan materi ini ya. Di materi itu ada semuanya di situ. Kemudian coba perhatikan di LKPD, nanti ada tujuan, tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Tujuannya pembelajaran di awal ini. Nah, ini sudah tercantum semuanya. Tujuan pembelajaran. Kemudian coba diperhatikan di sini, nah yang ada di sini, ini yang harus kalian kerjakan di kertas manila atau kertas plano ini. Nah, itu sudah saya sediakan. Nanti silahkan kalian kan sudah mendapatkan masing-masing gambar dari itu ya. Nah, ini nanti kita ditulis dulu ekosistemnya apa dulu. Kemudian dipotong-potong, gambar-gambarnya ditempel secara acak saja. Nggak usah ditata, karena nanti yang pertama membuat jaring-jaring makanan, kemudian membuat rantai makanan, dan yang terakhir adalah piramida makanan. Mungkin ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjutkan lagi. Nah, ini coba perhatikan, nanti bisa cari di materinya ada di sini semua, atau mungkin bisa dibuka HP-nya, cari di internet boleh, ChatGPT boleh. Nah, ini Bapak saya kasihkan kesempatan pada kalian ya. Jangan lupa ditulis di ini sama ya, di kertas plano sama intinya. Nanti semuanya ada di situ. Tinggal nanti silahkan kalian diskusi dengan teman-teman. Ya, biar lebih menarik dan lebih enaknya. Ya, saya kasihkan timer waktu. Ini biar kalian diskusi dengan temannya, jangan lupa. Ya, silahkan diskusikan dengan temannya, boleh cari-cari literatur. Timernya saya setting terlebih dahulu ya, biar enak. Waktunya hanya 20 menit mulai dari sekarang. Tuh. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tidak apa-apa. Anak-anak, mungkin ada pertanyaan atau apa? Ya ini ya, nah ya betul. Nah, ini silahkan nanti itu ditempel, digunting secara acak saja. Nah, nanti ditempel-tempel di sini. Ya, jika ada kesulitan kelompok-kelompok yang lain, ada kesulitan enggak? Nah, bisa ditanyakan. Ya, yang kelompok sini kelompok berapa ini, kelompok 4 ya. Nah ini silakan ini ditulis di sini yang paling atas ini ekosistem apa ya, akan ditulis sesuai kelompok tadi. Di sini kelompok sini ada kesulitan, ya silakan ditulis terlebih dahulu nama ekosistemnya, ekosistem apa ya. Ini mungkin ada yang ditanyakan, kelompok sini di sini ini ya, silakan digunting ya, ya betul ya, nanti digunting acak, nggak usah mepet ya, kalau mepet nanti terlalu lama juga waktunya, karena hanya 20 menit saja. Ya boleh, mau membuka HP mencari di Google boleh, di YouTube boleh, atau bahkan IA, ChatGPT, Gemini boleh, Yahoo boleh, dipersilahkan ya, cari referensi sebanyak-banyaknya. Nah, ya ya silahkan diskusi dengan temannya ya, diskusi dengan temannya, tempel-tempel
ya. Ya. Silakan yang lepas ini. Ada kesulitan? Ada yang tanyakan Bu? Ya. Ada kesulitan enggak? Ya. Nah, itu cari silakan di situ. Itu ada, itu ditulis dulu yang di atasnya. Nah, disesuaikan dengan LKPD, gambar-gambarnya nanti ditempel sesuai, diacak saja ya, sesuai ya, jaring-jaring makanan yang tepat. Ya. Kemudian kelompok sini ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan enggak? Nah, nih coba itu kertas planonya ditulisi yang paling atas sendiri, ekosistem apa gitu ya, disesuaikan, kemudian ditempel-tempel aja saja, nggak usah ditata. Nanti kalau ditata untuk buat garis-garisnya lebih sulit. Nah, garisnya tidak harus lurus, itu boleh bengkok, dihindarkan pada hewannya ya, seperti itu ya. Sampai sini tanya-tanyakan ya? Ya lancar ya. Nah, ya betul. Ya, coba perhatikan. Nah, itu di situ ditulis dulu itunya ya. Nah, hadap sini ya, jangan ke sana ya. Ya, itu silakan digunting agak ya. Kelompok sini ada yang ditanyakan ya, kira-kira? Nah, ini coba perhatikan. Nanti ada 3 ya yang utama, selain di LKPD, kemudian ada itu yang di kertas Manila. Yang di kertas Manila itu silakan ditulis judulnya terlebih dahulu. Kemudian itu tugas yang paling utama. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Jaring-jaring makanan ya. Kemudian ditempel, nah ini di pada kertasnya ya, ini dipotong-potong saja, terus semuanya harus ditempel. Iya, itu adalah ekosistem dan faktor-faktor biotik yang ada, komponen-komponen biotik yang ada pada ekosistem tersebut. Jadi semuanya harus ditempel, semuanya harus dapatkan porsi makan. Oke. Nah, ini apa? Ekosistem hutan ya. Ya ini coba perhatikan. Nah ini silahkan di LKPD ini kan ada. Nah, silahkan baca. Ya, kalau ini dia harus ini diskusi dengan temannya boleh. Yaitu di situ di LKPD juga ada pertanyaan, silahkan dijawab ya. Nah, disesuaikan dengan itu cari-cari sudah teratur boleh. Nah, itu kan juga ada jaring-jaring makanan. Coba perhatikan ya, cari filtrator boleh ya, silakan. Nah, itu ditempel ya, itu ditempel di situ boleh ya, silakan diskusi dengan temannya boleh, diskusi boleh, cari filtrator boleh, tempel-tempel tugasnya, semuanya harus aktif ya. Nah, itu ya, bagus. Nah, yang sebelah sini juga yang membuat jaring-jaring makanan juga ya, jadi seperti itu. Ini semuanya harus dengan baik ya. Ya, kelompok sini ada pertanyaan ya, silahkan diskusi dengan temannya boleh, cari diatur boleh ya, bagus sekali ya. Silahkan cari diatur ya. Ada pertanyaan ya, lancar ya, tidak ada masalah. Ingat waktunya hanya 20 menit. Nah, ini sampai jalan waktunya ya. Oke, bagus ya. Diskusi dengan temannya, diskusi cari di literatur, di Google juga boleh, di YouTube pun boleh, Yahoo pun boleh, bahkan di IE pun harus dimanfaatkan dengan baik ya. Pertanyaan nih sini ada ya, nggak lancar semua. Nah, anak-anak semuanya ada pertanyaan? Nggak ada, lancar semuanya ya. Oke, sebelah sini ada yang tanyakan nggak? Ya, coba perhatikan di situ, yang di situ itu ada. Nah, ini ekosistem apa ini? Ekosistem sawah ya. Ya, perhatikan ini. Nah, coba perhatikan. Nah, waktunya berjalan ya.
Ya, coba perhatikan. Ya, diskusi dengan temannya boleh. Tarik-tarik. Nah, itu. Ya, betul, tempel situ aja. Ya, gimana? Nah, itu ya, dilem aja. Tempel di situ. Ada yang tanyakan lagi? Yang mana? Ini. Ya, selama sini. Nah, coba perhatikan sini akan ada pertanyaan semuanya. Itu silahkan dijawab, dicari di Google boleh, Pak Aktif boleh, atau yang tadi yang sudah saya kasihkan materinya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung, boleh. Ya, ya, perhatikan. Yang kalau sini ada kesulitan enggak? Kesulitan enggak sampai sini? Ini. Ya. Ini. Ya. Ya, bagus. Ya, itu silahkan ditempel ya. Itu semuanya. Ya, itu saya diskusi dengan temannya ya. Yang good. Ya, anak-anak yang berbahagia, waktunya masih 15 menit ya. Silahkan diskusi, buat ditempel, dipotong terlebih dahulu. Kita yang pertama nanti membuat jaring makanan sesuai LKPD yang ada. Ya, ini kerja kelompok, diskusi dengan temannya, jangan lupa ada hal-hal yang perlu ya ada yang tanya kan ya itu ya kita ya itu boleh ditempel ya. Ada yang ini kelompok apa berapa nih? Kelompok 3. Nah, ini bisa ini ditempel di situ, acak aja, jangan ditata. Nah, ini disesuaikan saja. Nah, diacak-acak itu, jangan ditata. Kalau ditata nanti malah kesulitan bikin itunya, bikin garis-garisnya. Jadi silakan ditata dengan baik diacak tapi ya, jangan ditata dengan rapi. Kalau perhatian nanti malah kesulitan untuk garisnya. Ya, ada yang tanya kan ini ya, ya bentar ya, mau sini sampai sana. Oh ya, bagus itu ya. Nah, masing-masing kita nanti membuat jaring-jaring masalah terlebih dahulu sesuai alfabetnya. Biasa saja. Nah, yang mungkin ada yang tanyakan enggak? Bentar ya. Ya, bentar. Ini ya, ini biasa saja. Ini dibuat garis. Nah, nggak usah. Jadi nanti garisnya biasa saja. Jadi sesuai rantai makanannya yang ada. Kalau kalian ekosistem ya, kalau ekosistem salah ya saja. Ini misalkan ini semuanya yang dipakai nggak boleh. Iya, misalkan kalau jerapah begitu. Jerapah kalau misalkan dia makan rumput ya udah nggak apa-apa, jadi satu. Kalau nggak ada yang makan nggak apa-apa, jadi rantainya cuma satu rantai makanannya. Nah, waktunya 10 menit. Nah, ayo ya, dipercepat. Ada yang berbahagia, ya semangat. 10 menit dari sekarang. Nah, itu ya bagus, tambah di situ ya, start garis ya, garis saja akan di situ.
Ya itu ya dari sini. Ini tempel aja saja dari situ. Ya, ya. Ini kelihatan, nanti kecilkan. Ini diacak, diambil, diacak saja dari belakang. Ini di situ di materi kan ada di situ. Nah, nah ini ada. Nah itu kan diacak semuanya. Nah, bisa ditata. Ini untuk membuat garis-garisnya juga. Nah coba perhatikan sebelah sini. Nah itu bikin garis saja ya. Ya tadi bawahnya antara situ. Nah, sebelah sini, oke. Kecilkan enggak? Ya punya. Nah, seperti itu. Jadi nanti jaring-jaring makanan. Jadi setelah jaring-jaring makanan, nanti buat rantai sama. Ini sebelah sini. Oke, sistem apa ini? Rantai makanannya. Nah, coba perhatikan sini. Nah, di sini kan di materi ini sudah saya sampaikan, sudah saya berikan kepada kalian ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah jaring-jaring makanan. Jadi nanti membuat jaring-jaring makanan. Ya, cak aja. Sebelah sini ada yang paper tuh. Ya, ini. Ya. Ya, ya, oke. Nah, ini coba perhatikan. Di sini akan bisa diangkat. Ini bisa dibantu? Sebelah sini lancar aja ya. Ya, coba perhatikan di situ. Nah, garisnya situ, situ. Ini sesuaikan makanannya. Ya, makanannya apa dia? Makanannya pagi di garis itu. Ya, buat ada makanan. Satu menit. Ya, nah, coba perhatikan. Dia nggak ada yang dimakan, nggak apa-apa, berarti dia konsumen cuma satu. Ya, ini dia, ya cuma satu saja. Ya, sebelah sini ada yang kan? Ya, lancar ya. Oh, berarti kan begini. Nah, di sini ini kan hutan. Oh. Ya, coba perhatikan ini. Nah, ini makan apa ini? Ya, harusnya makan itu. Ya, masa ulat makan? Oh, ya, konsumen satu, konsumen dua, betul ya. Perhatikan di sebelah situ. Ini dimakan ini. Ya. Di sini ada. Nah, ini garisnya harus lurus ya. Itu bisa ya. Ya, coba perhatikan situ. Nah, ini satu. Ini kita ya. Nah, ini rantai makanannya. Ini coba perhatikan sini, ini bisa dimakan ini.
ini pakai garis saja. Ini ya, balik. Ini yang dimakan. Oh, dimakan itu sebelahnya. Ini kamu sudah waktunya 9 itu. Ya, waktunya 5 menit. Coba perhatikan sebelahnya. Nah, konsumen 1, kalau ini konsumen 2, konsumen 3 dan sebagainya. 1 ya, nanti 1 itu jaring makanan. Ada makanan, pilih 1 saja. Ada makanan. Nah, ini APD-nya juga ditulis ya, jawab begitu ada pertanyaan. Ya. Itu aja rantai makanannya. Pilih 1 rantai makanan. Ini bisa dipilih ini, makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Nah, ini satu rantai makanan. Ini. Nah, kalau ini 2 kan, ini harusnya 1 aja. Oke. Ya belum. Ya, itu rantai makanan. Ya, gimana? Ini kebalik ini. Nah, itu seharusnya tangannya ke sana, ke situ. Oh, ini. Nah, ini coba perhatikan. Ini seharusnya kan dimakan ini kan. Ini. Nah, nanti ini juga sama. Ini juga sama ini. Ini seharusnya tangannya kan ke sana tuh. Tuh, seharusnya makanannya kan. Masa padi dimakan tikus? Oh, itu kan keliru. Ini balik tadi. Ya. Ya. Padi. Ya. Betul ya, padi dimakan tikus ya. Nah, ini tapi arahnya betul. Ini kan, waktunya tinggal 2 menit. Ini kan, lihat semua. Sebelah sini, bagaimana? Perhatikan gini, di sini ada materi ya, jadi materinya buka, itu ada piramida makanan, ya itu contohnya seperti itu, tapi disesuaikan dengan kelompok yang kalian ya coba ya betul, ini tidak usah pilih 1 aja ya betul. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada beberapa tinggal pilih 1 aja ya gimana? Ada yang tanya kan? Gimana? Ya, boleh ini. Waktunya tinggal 1 menit ya. Ya, ada yang tanya kan? Bagus. Nah, ya bagus, keren, bagus. Nah, ini nanti buat garis saja. Nanti kan ada ini untuk peralatan makanannya, ya. Ya, gimana? Ya. Nah, sini ada yang tanya kan? Ya.
Ya, ya ini ya ini sudah betul. Harus ini, harus ini. Ya boleh, ya bolehlah. Ya silakan. Maju, sudah bisa. Oke, mengalir juga boleh. Ya waktunya. Saya tambahkan 2 menit. Ya, ada yang tanyakan sampai sini? Ya itu dibuat itu ya, ukurannya sama tanah. Nah, seperti ini, di sini nggak boleh. Itu disesuaikan dengan itu. Ya, disesuaikan dengan itu ya, rantai makanannya. Jadi, untuk membuat piramida makanan itu saya buat berdasarkan makanan. Nah, sini ada yang tanyakan? Biasa saja. Ya, coba perhatikan sini. Nah, ini buat rantai piramida makanannya. Nah, ini sebelah sini, taruh sini. Oke. Tiga 30 detik. Ya, ya. Ini kan? Ya, kalau untuk membuat piramida makanan, nah itu kita tetap satu gelasnya. Nah, coba perhatikan sini. Nah, ini jadi dari makanan berdasarkan itu. Zooplankton kan nggak bisa masuk itu. Zooplankton itu makan fitoplankton. Nah, nanti masuk terus ya. Sudah selesai semuanya? Ya, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Di kelompok 1 sudah siap? Di kelompok ya, silakan. Nah, waktunya presentasi ya semuanya. Nah, coba perhatikan sebentar. Ya, silakan kelompok yang mau maju pertama. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 atau kelompok 3 ini. Ya, silakan maju. Maju ke depan. Ya, geser dulu. Silakan maju ke depan. Perwakilan atau semuanya? Boleh. Ya, silakan. Ayo, maju perwakilan. Silakan. Ayo, maju semuanya. Silakan maju. Ya, di sini ya. Di sini. Ya, boleh. Ya, silakan dipakai. Ya, silakan. Silakan dipakai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan ekosistem sungai. Yang pertama ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan. Pada jaring-jaring makanan ada tumbuhan air yang dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh katak, dan dimakan oleh ular, dan terakhir dimakan oleh piramida makanan. Untuk tropik ada 1 juga ada tumbuhan air sebagai produsen, yang dimakan tropik 2 udang, ikan kecil sebagai konsumen 1, tropik 3 ada bangau sebagai konsumen 2, dan terakhir ikan kecil, tropik 4 dimakan bangau, dan terakhir konsumen 3. Demikian dari kami, apabila ada salah kata kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan air yang dimakan ikan kecil, lalu dimakan bebek, lalu dimakan ular, dan terakhir elang. Yang kedua ada rantai makanan, ada tumbuhan air yang dimakan ikan kecil, dimakan katak, dimakan ular, lalu dimakan elang. Yang ketiga ada piramida makanan, ada tropik 1 tumbuhan air sebagai produsen, tropik 2 ada ikan kecil sebagai konsumen 1, tropik 3 ada bangau sebagai konsumen 2, dan terakhir tropik 4 ada elang sebagai konsumen 3. Demikian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak yang terkait dari kelompok 3. Selanjutnya ya kelompok 4. Ya, silakan maju. Oke, persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan ekosistem laut. Yang pertama, rantai makanan. Fitoplankton dimakan zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Yang kedua, ada jaring-jaring makanan. Fitoplankton dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan, ikan kecil dimakan paus biru dan paus pemburu. Bisa juga dimakan anjing laut. Terus rumput laut juga bisa menjadi produsen, dimakan kepiting, kepiting lalu dimakan cumi, kemudian dimakan anjing laut, dan seterusnya. Terus apa nih? Fitoplankton juga bisa dimakan udang, dimakan ikan, dan seterusnya. Yang ketiga ada piramida. Tropik 1 sebagai produsen ada fitoplankton, tropik 2 sebagai konsumen pertama ada zooplankton, tropik 3 sebagai konsumen 2 ada ikan kecil, dan yang terakhir tropik 4 sebagai konsumen puncak ikan besar. Ya. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok pojok sana, kelompok berapa ini? 4. Dipersilakan kelompok 4. Ayo kelompok 4. Dipersilakan. Perwakilan boleh atau semuanya juga boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan ekosistem sawah. Di urutan nomor 1 ada jaring-jaring makanan. Yang pertama ada produsen, konsumen 1 tikus memakan padi. Habis itu tikus dimakan burung hantu. Burung hantu dimakan elang, dan elang memakan ular. Dan burung memakan belalang. Belalang memakan rumput. Katak memakan ular, dan ulat memakan rumput. Di urutan nomor 2 ada rantai makanan. Yang pertama tikus memakan padi, ular memakan tikus, dan elang memakan ular. Di nomor 3 ada piramida makanan. Produsen padi rumput sebagai tropik 1, konsumen 1 tikus burung ulat sebagai tropik 2, konsumen 2 ulat burung sebagai tropik 3, konsumen 3 ada elang sebagai tropik 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan, tolong dimaafkan ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, silakan. Ya, kelompok 4 ini. Kelompok 1. Kelompok 4 ini barusan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sini bertema ekosistem hutan. Ada jaring-jaring makanan yang terdiri dari pohon dimakan jerapah, dimakan harimau, rumput dimakan kelinci dimakan burung hantu, dan seterusnya. Kemudian ada rantai makanan. Yang pertama rumput. Rumput dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Yang terakhir ada piramida. Produsen yaitu rumput dan pohon sebagai tropik 1. Konsumen 1 ada tikus dan kelinci sebagai tropik 2. Konsumen 2 ada ular sebagai tropik 3, dan konsumen 3 ada elang sebagai tropik 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah buat semua kelompok ya. Ya, kerja kelompoknya bagus. Namun ada beberapa ya, ada yang kurang pas, tapi nanti nggak apa-apa, nanti kita koreksi bersama. Contohnya seperti tadi, paus biru itu makannya apa kira-kira?
Plankton. Ya, paus biru tadi memakan ikan apa itu? Nah, kalau paus pemangsa itu makan ikan, iya betul. Tapi kalau paus biru itu makannya plankton. Nggak apa-apa, nanti dibenahi ya sambil berjalan. Kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Nah, sekarang dipersiapkan HP-nya masing-masing, kita adakan post-test untuk pembelajaran hari ini. Nanti linknya akan saya kirimkan ke grup ya. Sebentar, maaf. Benar. Ya, sudah masuk ke grup semuanya? Sudah ya, di grup kelas kan ada. Masih saya start dulu. Belum linknya belum saya kirimkan. Bentar. Kita pakai platform Quizzes. Mas Putra kenapa kok tasnya di bawah ini? Oh, belum ya. Mungkin takut jatuh ini. Ini jaringannya agak lemot ya. Bentar, ditunggu dulu. Nah, ini nih. Ya, bentar. Linknya saya kasihkan ke grup dulu. Sudah saya kasihkan ke grup ya. Sudah masuk belum? Sudah. Ya, silakan masuk ke platform Quizzes melalui itu ya. Melalui link yang sudah saya kasihkan. Nah, jangan lupa fitur-fiturnya dipakai. Di sana bisa strike, kemudian bisa kick, jadi menendang temannya. Ini sebuah permainan tapi menarik ya. Jadi ada soal, kemudian untuk mencapai prestasi tersebut ada soal-soal tuh ya. Baru 4, dipersilakan yang lainnya. 5 yang sudah masuk, 7, 8, ya bagus. 10. Nanti kalau sudah masuk semua, saya mulai. Ada yang belum masuk? Ya, silakan masuk. Ya. Belas. Ya. Coba dicek lagi. Ini kalau suruh memasukkan kodenya ini dimasukkan ya. Ya, kan ada kodenya itu. Kadang ada yang diminta memasukkan kodenya dimasukkan. Ya, ada yang kasih emoticon ini temannya. Sambil nunggu temannya ya. Ya, sudah. Ya, sudah ya, kita mulai ya. Belum. Sudah. Dimulai. Dipersilahkan. Waktunya kurang lebih 5 menit. 3, 2, 1, mulai.
Ya, tinggal 5 menit. Ini sudah selesai. Ya, tadi ya. Ada nomor 1. Siap-siap. Iya, selamat Badista. Nomor pertama. Ya, anak-anak, sebelum kita akhiri, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu sesuai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Coba, menurut kalian apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, untuk pelajaran ini, bagian mana yang paling menyenangkan? Oh iya, bagian soal dan kuisnya tadi ya, berbeda dengan hari biasanya, ya. Memang berbeda dengan hari biasanya, lebih greget gitu ya. Kemudian pelajaran apa yang dapat dipetik tentang ekosistem hari ini? Oh iya, ya seperti itu. Jadi semua ekosistem itu mempunyai peranannya masing-masing ya. Walaupun dia kelihatannya tidak berguna di lingkungan, tetapi dia masih berguna pada lingkungan. Seperti itu ya. Kemudian kesimpulan. Untuk kesimpulan kali ini yaitu bahwasanya ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup, sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Nah, itu tugas kita sebagai manusia untuk menjaga ekosistem ya. Biar ekosistem yang ada di lingkungan kita itu lebih kondusif dan stabil seperti itu ya. Nah, anak-anak yang berbahagia, mungkin ada yang tanyakan sebelumnya? Oh, tidak ada ya. Ya. Nah, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Jangan lupa, jangan lupa ini kertasnya ditempel pada masing-masing dinding agar dinding kelasnya lebih tertata dan rapi dan untuk menambah pembendaraan gitu ya, materi-materi yang ada di dalam kelas biar memudahkan untuk belajar ya dan mengingatnya seperti itu. Nah, ada sesuatu istilah yang dalam bahasa Arab yang dapat kita petik, suatu yang sangat kita ingat biar untuk bersemangat untuk belajar. Manjada wajada, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Ya, bagus. Nah, maka dari itu anak-anak yang berbahagia, untuk biar lebih semangat saya akan memberikan yel-yel kepada kalian ya. Mazda Jaya, Mazda. Iya, tepuk tangan buat kalian semuanya ya, luar biasa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, jangan lupa disimpan materi-materi untuk tugas berikutnya, yaitu membuat materi tentang garis atau siklus energi ya, yang ada pada rantai-rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk yang terakhir, saya silakan untuk memimpin berdoa untuk pembelajaran hari ini. Amin. Terima kasih anak-anak yang berbahagia.
Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ini ya. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.